Kali ini Kak Remsi akan mengajak kalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Allah memakaiku untuk sebuah tujuan. Jangan lupa share and subscribe ya. Yeay, senangnya Kak Reti. Akhirnya kita sampai juga di Australia. Yes, indah sekali ya Australia ini. Pemandangannya keren. Pertama kali Kak Remsi. Ya. Tuh, lihat. Kanguru sudah mulai bermunculan dari sebelah sana. Betul. Ayo foto. Aduh lucunya. Iya. Ih, lompatnya kok wow, unik. Iya. Tuh, sebelah situ juga ada. Coba difoto juga. Wow, kumpulan Banyak para sekali. kanguru. Ya, banyak sekali. Senangnya, lucunya. Wow, indah sekali pemandangan di Australia ini. Gak sabar, kita nanti sampai di sana lihat binatang yang lainnya. Memang aku dari tadi nggak sabar. Ingin meluk-meluk, mengelus-ngelus mereka, Kak Remsi. Cepat, Kak Remsi. Ayo, Oke. kan nggak ada mobil lain. Injak gasnya, ya, ayo. oke. Aku udah nggak sabar. Sudah cepat nih. Iya. Oke, sebentar lagi sampai. Aduh, Kita rem aku- dulu mobilnya. Waduh, di mana ini kita? Kita sudah sampai di Australia Zoo. Yes. Nah, di sini binatangnya lebih banyak lagi. Kalau tadi kan Kak Reti baru lihat kanguru. Dari jauh. Nah, kalau sekarang ada binatang yang lain, ada koala. Wow, dan Aku juga mau peluk. iya, banyak sekali binatang lainnya. Yuk, kita masuk ke dalam. Asik. Sampailah kita di Australia Zoo. Di sini banyak sekali hewan-hewan unik ciptaan Tuhan. Lihat apa dulu nih, Yuk, saking banyaknya. Kita putar-putar langsung. Putar-putar, lihat dulu binatang apa ya. Kameranya Oh, apa aja ya. yang pegang? Please. Terbalik. Jangan Iya, gitu, Oke. liatin aku Ya, dong. oke, siap. Aku siap mengambil gambar. Ini. Ya ampun, baru pertama kali lihat koala. Lucu ya? Biasanya aku hanya punya boneka. Kak Remsi cepat fotoin Oke, mumpung siap. dekat dengan aku. 1, 2, 3. Oke. Aduh, Sudah. ternyata matanya besar ya. Ya, Koala itu seperti ini. lucu ya. Lihat ada yang lain. Ayo, let's go. Kita lihat yang lain. Nah, sampailah kita di toko souvenir di Australia Zoo. Banyak sekali nih barang-barangnya ya. Iya. Kareti, kita Yes. lihat nih yang ada di sini. Oh iya, lucu-lucu. Lucu-lucu ya. Ini topinya ada. keren. Iya. Loh, ini apa? juga ada mainan nih. Seperti binatang-binatang gitu. Iya, Ya, pas itu. banget ini buat oleh-oleh nih. Iya, lucu. Matanya besar. Coba. Aku lihat. Coba. Oh, jadi ini tuh gini. Iya. Oh, lucunya. Aku mau beli. Oke. Lucu sekali. Selanjutnya ini ada topi. Ini temanya farm Wow. kali ya. Keren Nanti tuh. kalau aku pergi ke pegunungan. Pas pakai banget. topi ini. Oke. Ini apa ya? Oh ya. Ini adalah senjata tradisional Australia dari suku aslinya, yaitu suku Aborigin. Namanya bumerang. Senjata? Mhm. Kok senjata mana nggak ada pisaunya? Nah, Nggak ada pisaunya. ini dia uniknya. Ini adalah senjata tradisional suku asli Aborigin dari Australia. Tadi apa namanya? Bumerang. Bumerang. Betul. Lu itu sih adanya di Instagram. Iya, oh iya juga ya. Iya, tapi ini namanya bumerang. Oh, ini bumerang. Jadi Oke. gimana? Tadi dibilang senjata apa sih? Nah. Kok kayak senjata? Bukan senjata ini. Ini cara menggunakannya. Kalau orang yang ahli, dia cukup melempar seperti ini. Nah, seperti Terus? itu. Nanti target untuk dijatuhkannya akan jatuh karena terbentur dengan alat ini. Jadi misalnya ada binatang. Kita mau melumpuhkan. Kita lempar saja, nanti binatang itu akan terkena bumerang ini, maka lumpuh binatang itu. Nanti bumerang uniknya. Jadi untuk berburu. Betul, salah satunya. Dan ini uniknya bisa kembali lagi ke pelemparnya. Kembali. Iya, dilempar putar, bisa kembali lagi. Kemana? Ke yang lempar. Oh, ke yang pemiliknya. Jadi gimana supaya Nah. aku bisa ngebayangin. Ya caranya gini.
lempar seperti ini. Mm-mm. Nanti dia putar, bisa kembali lagi, Ditangkap gitu. tangkap lagi. Wah, Seperti itu. nanti kalau nggak hati-hati bisa-bisa Melukai kita. bisa Makanya melukai ya. mereka sangat ahli dan mahir menggunakan alat ini. Namanya bumerang. Oh, jadi bumerang tuh ini. Iya, Coba, iya, coba, iya, coba, iya, pegang. iya. Oh, tadi Kak Remsi bilang Mhm, dilemparkan Ya. untuk berburu ke binatang. salah satunya. Tapi ini uniknya tadi dibilang bisa kembali ke pemiliknya. Betul sekali. Bisa Ketuannya. kembali lagi. Iya. Ih, kalau nggak hati-hati, Bisa Bisa melukai. melukai dong. Betul, betul. berarti aku jadi ingat. Ini kalau nggak hati-hati kayak senjata makan tumbuhan dong. Ya, betul. Senjata makan tuan. Tepat peribahasa itu. Aku jadi ingat nih, walaupun kita lagi berlibur, Mhm. tentang senjata makan tuan ini ada loh kisahnya di dalam Alkitab kita. Oh ya? Holy Bible nih. Coba Wah. ada cerita apa nih? Betul. Kak Remsi, masih ingat nggak tentang seorang perempuan yang tidak punya ayah dan ibu, tapi Allah percayakan dia menjadi seorang ratu? Aku ingat. Esther kah? Adik-adik betul? Iya, Ratu Esther. Nah, kisahnya kan berlanjut. Ternyata ada orang yang membencinya, yaitu Haman bin Hamidata. Haman. Kenapa Haman benci? Karena Esther itu orang apa coba adik-adik? Kak Remsi bantu dong. Orang Esther apa itu ya? orang apa? Orang apa ya? Cepet sedikit. Aduh, aku coba pikir dulu. Ayo, keduluan sama adik-adik. Aduh, orang apa ya, Kak? Ayo. Orang Yahudi. Nah itu. Akhirnya. Orang Yahudi saat itu dibenci sekali sama Haman bin Hamidata. Dan dia ingin membasmi orang Yahudi. Nah, dalam kisah di Alkitab ini, kisahnya dalam kitab Esther, wah seru sekali. Saat Kak Reti baca, saya ikut deg-degan. Karena ternyata Haman bin Hamidata ini, tadi saya ingatkan, senjata ini nih yang kata Kak Remsi tadi bisa Bumerang. jadi bumerang ini Iya. bisa menjadi Senjata senjata. makan tuan. Nah, saya jadi ingatnya adalah Haman ini membuat satu tiang. Dan tiang ini dia bilang, aku buat untuk Serem orang sekali. Yahudi, yaitu Mordekai, pamannya Ratu Esther. Kemarahan, kebencian dalam diri Haman begitu besar. Dan dia menanti-nantikan saatnya tiba untuk membasmi, menggantung Mordekai di tiang yang dia buat. Dan ini dinasehatkan oleh istrinya, coba. Karena Haman itu pernah cerita pada istrinya bahwa Ya. dia itu sangat kesal dengan Mordekai yang tidak mau tunduk. Jadi Haman bilang, aku akan membasmi Mordekai dan bahkan seluruh bangsa Yahudi. Tapi ajaibnya Allah kita tidak diam. Ya. Ratu Esther, Mordekai pamannya, dan seluruh bangsa Yahudi kita sudah dengar minggu lalu. Mereka berdoa, mereka berpuasa, memohon pertolongan dari Allah kita. Supaya Allah bela, supaya Allah menolong. Dan benar, Allah memberi cara yang ajaib, memberi jalan pada Ratu Esther. Ingat saat Ratu Esther menghadap raja, dia dengan penuh keberanian dan Allah menyertai Esther sehingga Raja Ahasuerus tidak marah ketika Ratu Esther menghadap dia. Dan bahkan ketika Ratu Esther meminta, Raja, izinkan aku untuk membuat pesta perjamuan bersama Raja dan juga Haman. Ya. Waktu Haman mendengar gitu, diajak pesta, kira-kira seneng gak Kak Remsi? Seneng dong. Betul. Pasti senang. Siapa yang gak mau ya? Iya. Haman di dalam hatinya, wah saya diundang Ratu Esther Ya. makan bersama dalam perjamuan.
Senang pastinya. bersama raja. Ya. Wah, dia senang sekali. Cuman saat dia pulang menceritakan kepada istrinya bahwa, "Hei, istriku, aku diundang oleh Ratu Ester untuk perjamuan dengan Raja Ahasuerus." Hebat kan aku? Dia pikir seperti itu. Iya. Tapi dalam kisahnya ini berbicara lain. Ingat ya, tadi Haman sudah membuat kayu yang tinggi untuk Mordekai. Karena Memang dia pikir saatnya akan tiba nih. Saatnya sudah mendekat nih untuk segera membasmi orang Yahudi. Tibalah pesta. Dan kemudian mereka bercakap-cakap, menikmati makan dan minum. Sampai raja bilang begini, "Hai ratuku yang cantik, Ratu Ester, adakah keinginan yang engkau inginkan? Apapun juga yang kamu inginkan, aku akan memberikannya." Karena Raja Ahasuerus itu sangat mengasihi Ratu Ester. Apa yang dikatakan oleh Raja Ahasuerus? Ya. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Tolong Kak Remsi bacakan di dalam Ester 6, Ester 7. Ester 7. Ayat 5 dan 6. Ayat 5 dan 6. Oke, kita sama-sama membaca dan menyimaknya. Ester 7 ayat 5 dan 6. Maka bertanyalah Raja Ahasuerus kepada Ester, sang ratu, "Siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian?" Lalu jawab Ester, "Penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini." Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Nah, di situ Ester mengungkapkan bahwa dia tuh lagi sedih. Lagi penuh ketakutan karena ternyata jiwa Ester, dirinya, Mordekai pamannya, dan seluruh bangsa Yahudi sedang dalam bahaya. Jadi di situ kesempatan Ester memberitahu seperti yang Kak Ramsi baca tadi. Ya. Kami sedang dalam bahaya. Wah, Ester begitu berani mengungkapkan keinginan hatinya kepada raja. Dan dia bukan meminta apapun selain dia menceritakan apa yang ada dalam hatinya dan dia menyerahkan kepada Tuhan Iya. apa yang selanjutnya akan terjadi. Dan begitu raja mendengar apa yang Ester katakan, raja langsung bertanya, "Siapakah orang itu? Siapakah orang yang berniat jahat itu?" Lalu apa tindakan raja? Iya. Kita lihat dalam tayangan ini. Wait, dear king. Oh, don't kill me. I had to come. I had to. I could never harm you, Esther. You are so... What is it you want? Name it. I'll give you anything. I What is it? have a favor to ask of you. Allow me to hold a banquet in your honor. I'll ask you then. I would be pleased if Haman would come as well. The pleasure is ours. A banquet in my honor, held by the queen herself. First, I'll get these Hebrews out of the way. Then, I'll play the role of the king's loyal advisor. And before he knows what's happened, I will be king. I built a gallows 50 cubits high. We'll hang their leaders first. Good. Good. I'll need the entire army. It's yours. Let the whole world see how Xerxes deals with traitors. Ah, Esther. It was a fine banquet. Come, sit. I'm anxious to know your wish. Shall Haman stay? Something troubles you, Esther. What is it? Ask for anything you want. My kingdom is yours for the asking. I don't wish for your kingdom. All I want is my life. Esther, you have no need to fear for your life. You are wrong, dear king. I am condemned to die, and all my people too. What? Who would dare? Show me the man, and I'll cut him to pieces. It is Haman. My queen, I never... You? I am a Jew. I have not meant you any harm, nor have my people, nor has Mordecai who raised me.
All we want is to worship our God in peace. You said... She's a Jew, Xerxes. You cannot listen to her. She wants the kingdom for herself. You lie, Haman. There has never been a kinder soul than Esther. No, Xerxes. Think about what you're doing. You will be hanged with the rope you intended for Mordecai's neck. Lihat kemarahan raja seperti apa tadi, Kak Remsi. Ya, ya. Karena raja begitu mengasihi Esther. Dan itu cara Allah melindungi Esther. Karena Allah itu punya rencana dalam hidup Esther. Ya. Allah pilih Esther masuk dalam istana, menjadi ratu, dan kemudian Esther dipakai Tuhan Allah menyelamatkan bangsa Yahudi. Ya. Makanya waktu raja marah seperti itu, wah, Haman ya. Raja melihat Haman ini sedang meminta tolong pada Esther. Dia tuh kayak berlutut, Ratu Esther, tolong maafkan saya. Sedang begitu, raja lihat. Ya ampun, raja tambah marah dan dia bilang, Haman, kamu masih berani juga berdekatan atau mendekati ratu aku. Langsung para pegawainya dipanggil oleh Raja Ahasveros, tangkap dia. Dan langsung mau dihukum. Dan langsung pegawainya yang dipanggil ini dia katakan, Raja, Haman sudah membuat tiang yang tinggi untuk menggantung atau menghukum Mordekai. Dan raja bilang, kalau gitu sulakan dia, hukum dia di tiang yang sudah dibuat oleh Haman sendiri. Dan kemudian langsung pegawainya ini menutup wajah sekepala gini pakai kain hitam. Kepala Haman dan kemudian ditarik dan kemudian dibawa ke kayu yang sudah tinggi itu yang akan disiapkan untuk Mordekai. Ya. Nah, kalau begitu betul seperti peribahasa tadi, senjata makan tuan. Iya, itu maksud saya. Ya, senjata makan tuan. Betul, jadi Haman bikin senjata atau alat, ini gantungan kayu tinggi untuk menghukum Mordekai. Tapi ternyata dia sendiri yang mengalaminya. Kayak bumerang kan? Betul, seperti bumerang ini. Nah, Allah itu bisa bekerja dengan cara yang ajaib. Ya. Esther dipakai Tuhan untuk menyelamatkan keluarganya dan menyelamatkan bangsanya. Dengan cara-cara ajaib. Haman yang punya niat jahat malahan dia sendiri yang mengalaminya. Senjata makan Tuhan itu. Jadi saya melihat bahwa kalau Allah punya rencana, God has a plan. Allah akan melakukannya. Allah akan menggenapinya. Allah akan benar-benar melakukannya. Seperti dalam hidup Esther. Allah memakai dia untuk tujuannya yang mulia. Allah memakai Esther sampai rencana Tuhan terjadi. Yaitu menyelamatkan keluarganya dan menyelamatkan bangsa Yahudi. Adik-adik juga bisa dipakai Tuhan. Di dalam hidup keluarga adik-adik. Di sekolah adik-adik. Di gereja dan bahkan untuk bangsa kita Indonesia. Karena Allah memiliki rencana dalam hidup adik-adik. Nah, Kak Remsi, kalau itu adalah Ratu Esther, kisahnya dalam Alkitab. Kalau ini ada seorang yang benar-benar hidup di Perang Dunia Kedua, yaitu sekitar tahun 1940 sekian. Dia juga pakai untuk kemuliaan Tuhan. Dia juga menyelamatkan orang Yahudi. Kak Remsi ingin tahu siapa namanya? Aku ingin tahu. Dia bernama Sir Nicholas Winton. Sir Nicholas Winton. Winton. Kalau mau bisa browsing di internet. Nah, ternyata dia pun Allah pakai untuk menyelamatkan anak-anak Yahudi. Waktu saya membacanya, hati saya sampai ingin menangis. Karena ternyata melalui dia, saat itu terjadi Perang Dunia Kedua. Dan ada musuh yang sangat mengerikan yang ingin membasmi orang Yahudi.
termasuk Karemsi anak-anak coba. Anak kecil? Yes. Ih, Dan saat itu ada anak-anaknya berjumlah 669. Banyak nggak? banyak sekali ya, Banyak Kak. sekali. Dan dia tahu ini anak-anak Yahudi. Kalau ketahuan oleh musuh yang saat itu ada, yang sangat membenci bangsa Yahudi, anak-anak itu akan ditangkap dan akan dibasmi. Sir Nicholas Winton ini berbelas kasihan. Dia berpikir, gimana caranya menyelamatkan anak-anak Yahudi ini? Iya. Tahu nggak? Walaupun ini berbahaya, kalau dia ketahuan aja ya menyelamatkan satu anak Yahudi aja, dia akan ditangkap. Nah ini menyelamatkan berapa Karemsi tadi? 600 lebih, Kak. Betul, 669, hampir 700. Banyak sekali. Iya, Iya, iya. dia selamatkan tentunya dengan sangat hati-hati. Dia masukkan seluruh anak-anak itu ke dalam kereta. Tentu saya sudah membayangkan, hati-hati supaya jangan ketahuan oleh tentara yang memang membenci bangsa Yahudi. Gimana caranya ya? Iya, 600. banyak loh, banyak sekali. Tapi Tuhan menolong. Ya. Tuhan memakai Sir Nicholas Winton itu menyelamatkan 669 anak-anak Yahudi. Benar selamat, mereka sampai di tempat yang aman. Ya. Dan anak-anak ini terluput dari kebinasaan. Artinya tidak dibinasakan oleh tentara yang jahat yang membenci orang Yahudi. Nah kemudian waktu berjalan, anak-anak ini semakin lama semakin besar. Ya. Hidup normal, Perang Dunia Kedua selesai. Ya, ya, ya. Suatu kali ada penghargaan dari pemerintah pada masa itu. Seperti apa ya penghargaan itu? Kita lihat penghargaan yang diberikan kepada Sir Nicholas Winton. He was a modest sort of hero, 105 when the Czech Republic awarded him its highest honour last year, watched by some of those he'd helped to save. He'd been 92 when Britain knighted him, but he was just 28, a stockbroker planning a skiing holiday when a friend suggested he go to Prague. The Nazis had invaded Czechoslovakia. The capital was full of refugees. Nicholas Winton helped organise trains to take Jewish children to safety, the Kindertransport they were called, and found them homes in Britain. Somebody wrote and said they wanted a girl of 7. We sent them a picture of 7 girls of about 7 and said, choose one. Not the kind of way one would normally transact human, but it worked very well. It was quick. Suzanne Medas was one of those he saved. She reached London 76 years ago today. Her rescuer has been called the British Schindler. There's no comparison between Oskar Schindler, who albeit saved some Jews because he employed them in his factory, but he also made money out of them. Let's face it, that's the truth. Nicholas Winton had no ulterior motive. And I should tell you that you are actually sitting next to Nicholas Winton. Recognition came late. In 1988, the TV programme That's Life reunited him with some of those he'd helped save. He'd kept quiet about what he'd done until his wife found a scrapbook in their loft. But even Nicholas Winton couldn't help everyone. 8 Kindertransport trains left Prague, a 9th was stopped the day war was declared. All 250 on board later vanished. Aduh, sampai terharu, Kak, nontonnya. Tuh, Ya, satu orang menyelamatkan hampir 700 anak-anak sehingga semuanya bisa terselamatkan sempurna ya oleh satu orang saja. betul. Luar biasa. Betul. Dan bukan hanya Ratu Esther yang dipakai Allah menyelamatkan suatu bangsa yang besar. Tetapi Sir Nicholas Winton menyelamatkan juga tadi anak-anak Yahudi. Ya. Dan yang lebih ajaib lagi, yaitu Yesus Kristus. Dia anak Allah yang mau rela datang ke dunia ini untuk menyelamatkan seluruh dunia. Bukan satu bangsa, bahkan seluruh dunia. Mengapa? Karena dia tahu bahwa manusia itu sudah berdosa. Sudah jauh dari Allah, melakukan banyak pelanggaran. Sehingga Alkitab bilang, setiap orang yang berdosa itu upahnya, akibatnya adalah maut, hukuman kekal. Dan Tuhan Yesus tidak mau melihat itu terjadi pada umat manusia. Oleh
karenanya Tuhan Yesus mau datang, memberikan dirinya di atas kayu salib, mengambil seluruh dosa kita pada dirinya. Seakan dia mengatakan, biar jangan manusia yang dihukum, biar aku saja dan aku yang menanggungnya. Oleh karena itu Yesus disalibkan, memberikan dirinya di atas kayu salib, menderita. Mengapa? Karena kasihnya yang besar. Yesus kemudian dikuburkan. Kemudian sesuai dengan kitab suci kita, superbook kita, Alkitab kita, pada hari ketiga Yesus bangkit. Dan tidak lama setelah itu Yesus naik ke surga. Dia menyediakan tempat di surga. Untuk apa? Untuk membawa seluruh manusia, yaitu saya, Karemsi, dan adik-adik yang percaya kepada Yesus masuk ke dalam surga. Bersatu kembali dengan Tuhan Yesus dan dengan Allah. Dan dosa kita dihapuskannya. Sekarang adik-adik nih dan saya yang mau membuka hati, terima Yesus. Katakan, Tuhan aku mau. Katakan, aku orang berdosa. Ampuni aku. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu. Kami percaya Engkau adalah juru selamat kami. Engkau penyelamat kami datang ke dunia, memberikan dirimu di atas kayu salib untuk mengampuni dosa kami. Tuhan Yesus, hari ini kami menyadari kami seorang berdosa. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami, maafkan kesalahan kami. Sucikan kami dari dosa. Sehingga kami boleh Tuhan menjadi orang-orang yang diampuni dosanya. Kami percaya Tuhan Yesus dikuburkan. Dan kami percaya Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga. Dan kami percaya Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kami. Bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar ini ya Tuhan. Kami terima Engkau dalam hati kami. Percaya dari hari ini sampai selama-lamanya. Yesus ada dalam hati kami. Karena kami percaya Engkau anak Allah. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saatnya kita harus pulang, Kareti. Ya, dan juga kita harus ceritakan nih pengalaman seru kita hari ini sama teman-teman di rumah. Pasti. Yuk. Yuk. Bye-bye Australia. Bye Australia. Firmannya selesai, jangan lupa adik-adik subscribe dan share ke teman-teman kalian. Buat teman-teman kalian juga tahu channel ini dan mereka juga boleh menikmati firman Tuhan.